5 cm, karya Doni Dirgantoro. 5 sahabat menjalin persahabatan sejak SMA. Persahabatan mereka telah berjalan selama 7 tahun. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Ada Arial yang diakui paling tampan secara fisik, Genta sang pemimpin yang selalu melontarkan pendapat brilian, meski memendam cinta, namun masih berpikir panjang untuk mengutarakan isi hatinya. Ada Riani, kembang satu-satunya. Zafran, si penyair yang kurus. Kian, yang kerap diledek sebagai banana boat oleh keempat sahabatnya karena memiliki ukuran badan yang besar. 5 sahabat ini menamakan diri mereka Power Rangers. Ian adalah ranger terakhir yang masuk ke dalam dunia mereka. Pada awalnya, Ian adalah seorang yang tidak percaya diri. Ian adalah orang yang menyukai apa yang orang lain suka, bukan dirinya sendiri yang mengatakan suka. Ian merasa takut tidak diterima oleh keempat sahabatnya. Akhirnya, Ian sibuk jadi Genta, sibuk jadi Zafran, sibuk jadi Arial, sibuk menyukai semua yang 4 sahabatnya suka. Tetapi pada akhirnya, Ian menyadari bahwa ada yang lebih penting dari sekadar selera. Yang terpenting dalam sebuah persahabatan adalah bagaimana mereka berlima dapat saling menghargai pendapat dan selera masing-masing. Suatu hari, mereka merasa sudah terlalu sering bersama. Tiada hari tanpa berjumpa, diskusi, debat, nongkrong, nonton, dan ke kafe. Semua bagai dejavu bagi mereka. Pada akhirnya, mereka berada dalam kondisi yang terlalu nyaman tetapi juga merasa bosan. Kata-kata dari Plato yang dilontarkan Zafran membuat mereka tersadar bahwa ada dunia yang lebih luas di luar komunitas mereka berlima. Bahwa nantinya dalam kehidupannya, setiap manusia akan terjebak dalam sebuah gua gelap yang berisi keteraturan kemapanan dan mereka senang berada di dalamnya. Karena mereka terbuai dengan segala kesenangan di sana, dengan apa yang telah mereka capai, hingga akhirnya mereka takut keluar dari gua tersebut. Mereka memang bahagia, tetapi diri mereka kosong dan mereka tidak pernah menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka tidak memiliki mimpi. Di dalam gua, dunia tampak aman dan nyaman. Tak banyak konflik, yang ada hanyalah rutinitas. Namun di dalam gua tersebut, mereka cenderung tidak berani mengejar mimpi karena takut kehilangan kestabilan dalam hidup. Takut gagal. Takut ketika keluar gua, mereka akan mati tertindas oleh gegap-gempitanya dunia. Terjadi pertentangan dalam diri Arial, Genta, Ian, Riani, dan Zafran. Apakah mereka akan tetap berada dalam komunitas 5 sahabat itu, atau memilih keluar melihat dunia di luar komunitas mereka? Mereka kemudian sepakat untuk berpisah sementara waktu, tidak saling berkomunikasi, dan bertemu satu sama lain selama 3 bulan. Selama 3 bulan berpisah, masing-masing tokoh kembali fokus pada pekerjaan mereka. Ian mulai kembali fokus dengan skripsinya. Ian berjuang menyelesaikan skripsinya. Ada konflik-konflik yang harus dihadapi Ian saat menyelesaikan skripsi. 2 kali mengalami penolakan ketika menyebarkan kuesioner penelitian. Sempat membuat Ian putus asa. Namun, dosen pembimbingnya selalu memberikan semangat setiap kali Ian mulai merasa putus asa. Kerja keras Ian tidak sia-sia. Ia dapat menyelesaikan skripsinya, memperoleh gelar sarjana. Riani mulai sibuk magang di salah satu stasiun TV swasta. Genta juga sibuk bekerja di sebuah event organizer dan berhasil menyelenggarakan sebuah pameran komputer. Arial dan Zafran pun sibuk dengan mimpi masing-masing. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah perjalanan. Genta mengusulkan untuk mengadakan pendakian ke Gunung Mahameru. Mereka sepakat bertemu di stasiun kereta api pada tanggal 14 Agustus. Kemudian melakukan pendakian dan mengikuti upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tepat di dataran tertinggi Pulau Jawa itu. Perjalanan dimulai dengan naik kereta ekonomi dari Jakarta menuju Malang. Selama perjalanan, mereka bertemu banyak orang dengan kisahnya masing-masing. Membuat mereka mengambil pelajaran dari setiap kisah tersebut. Banyak hal membuat mereka makin dewasa dan cerdas.
banyak persoalan, terutama persoalan sosial yang mereka dapati selama perjalanan. Soal pungli kondektur kereta api, soal penumpang liar di kereta api, soal perang mulut antara sopir angkot dengan penumpang hanya dikarenakan ongkos yang tak sesuai dengan tarif resmi. Semua pengalaman itu makin mendewasakan mereka. Setibanya di kaki Mahameru, mereka berlima merasakan keindahan yang dianugerahkan Sang Pencipta. Bagian dimulai dari Ranupane, Ranukumbolo, Padang Ilalang, melewati Padang Edelweiss, Kalimati, Arcopodo. Mereka juga harus bertahan di antara hujan batu saat puncak Mahameru sudah semakin dekat. Dalam pendakian mereka mengalami banyak masalah, kekurangan air minum, kondisi cuaca yang panas, kondisi fisik yang mulai menurun, juga kecelakaan saat pendakian menyebabkan mereka terluka. Keyakinan 5 tokoh dan keyakinan mereka dan keinginan untuk terus berjuang dan tidak berputus asa akhirnya membawa mereka mencapai tanah tertinggi di Pulau Jawa, Mahameru. Keyakinan dan tekad mereka telah mengalahkan segalanya. Mimpi mereka untuk menginjak tanah Mahameru telah menjadi kenyataan. Semuanya berawal dari mimpi dan usaha yang tak kenal lelah. Keajaiban tekad dan doa telah mengalahkan apapun hari itu. Setiap kali mereka ingin mencapai sesuatu, mereka terus mengatakan pada diri mereka bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, orang itu hanya harus mempercayainya, terus berusaha bangkit dari kegagalan, jangan pernah menyerah, dan letakkan keyakinan itu mengambang 5 cm di depan kening. Jadi dia tidak akan pernah lepas dari mata kita. Bawalah mimpi dan keyakinan itu setiap hari. Kita lihat setiap hari dan percaya bahwa kita bisa. Apapun hambatannya, katakan pada diri kita, kalau kita percaya dengan keinginan itu dan kita tidak bisa menyerah, bahwa kita akan berdiri lagi setiap kita jatuh, bahwa kita akan mengejarnya sampai dapat. Apapun itu, segala keinginan, mimpi, cita-cita, keyakinan diri. Biarkan keyakinan itu 5 cm mengambang di depan kening kita. Dan sehabis itu, yang perlu dilakukan hanya kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Pendakian menuju Mahameru merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan keyakinan, mimpi, cita-cita, dan cinta. Sebuah perjalanan yang telah mengubah mereka menjadi manusia sesungguhnya, bukan cuma seonggok daging yang bisa berbicara, berjalan, dan punya nama. Kisah perjuangan menuju puncak Mahameru juga dibumbui kisah cinta. Muncul konflik batin ketika masing-masing tokoh memendam perasaan cinta satu sama lain. Ketika 5 tokoh bermalam di Ranukumbolo, Genta mengungkapkan rasa cintanya pada Riani. Namun Riani justru menyukai Zafran, dan Zafran masih memendam perasaan pada Arinda, adik kembar Arial. Di sisi lain, Arinda pun diam-diam memendam cinta untuk Genta. Mereka pun menyadari bahwa cinta ternyata bukan untuk Genta, bukan untuk Riani, bukan untuk Zafran. Cinta memang ada untuk diungkapkan sebagai sebuah jembatan baru ke pelajaran-pelajaran kehidupan manusia selanjutnya. Sebuah cinta memang harus diungkapkan karena tidak pernah ada cinta yang disembunyikan, kecuali oleh seseorang yang terlalu mencintai dirinya sendiri. 10 tahun setelah mereka melakukan pendakian ke Mahameru, masing-masing tokoh telah memiliki pasangan hidup, tetapi mereka tidak pernah bisa melupakan pengalaman ketika mendaki Mahameru, yang membuat mereka menjadi manusia-manusia yang berani bermimpi. Belum pernah ada bukti-bukti nyata dalam angka dan kalkulasi yang bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana keajaiban sebuah mimpi dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Belum pernah ada. Hanya mimpi dan keyakinan yang bisa membuat manusia berbeda dengan makhluk lain. Hanya mimpi dan keyakinan
yang membuat manusia sangat istimewa di mata Sang Pencipta. Dan yang bisa dilakukan seorang makhluk bernama manusia terhadap mimpi-mimpi dan keyakinannya hanya mereka tinggal mempercayainya.